Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi hadirin semua. Segala puji bagi Sang Maha Pencipta yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dalam keadaan yang sehat. Hadirin yang berbahagia, saat ini di dunia digemparkan dengan adanya virus corona. Virus corona atau fever akut sindrom coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus ini menyebabkan gangguan pernafasan, pneumonia akut, hingga kematian. Mengutip laman resmi Pencegahan dan Penyakit CDC, terdapat beberapa jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. Yang pertama, 229E adalah alpha coronavirus, NL63 alpha coronavirus, OC43 beta coronavirus, HKUI beta coronavirus, MERS-CoV beta coronavirus yang menyebabkan MERS, SARS-CoV beta coronavirus yang menyebabkan SARS, dan SARS-CoV-2 novel coronavirus yang menyebabkan COVID-19. SARS-CoV-2 atau virus corona merupakan virus jenis baru yang dapat menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, baik anak-anak, dewasa, lansia, ibu hamil, ibu menyusui yang mempunyai daya tahan tubuh yang lemah. Hadirin yang berbahagia, dokter dalam pemeriksaan COVID-19 melakukan tes uji sampel darah. Yang kedua, tes usap tenggorokan untuk meneliti dahak. Dan yang ketiga, melakukan rongsen dada untuk melihat cairan di paru-paru. Hadirin yang berbahagia, banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan dengan saja, seperti flu, tetapi juga dapat menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru, pneumonia, MERS, dan SARS. Gejala COVID-19, penderita mengalami demam dengan suhu 38 derajat Celcius, batuk, bersin, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Adapun gejala beratnya seperti demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Seseorang dapat terkena COVID-19 dengan berbagai cara. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan, batuk, dan bersin penderita COVID-19. Dua adalah menyentuh wajah, hidung, mulut tanpa cuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena percikan air liur penderita COVID-19. Dan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 seperti bersentuhan dan berjabat tangan. Hadirin yang berbahagia, lalu apakah dampak perekonomian Indonesia setelah adanya virus corona? Dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Dari sisi perdagangan, Indonesia mengalami penurunan harga komoditas dan harga barang tambang, serta penurunan produksi karena Indonesia sangat bergantung dengan bahan baku dari Cina. Bahan baku utama seperti tekstil, plastik, furnitur, perangkat elektronik, dan komputer. Dari sisi investasi, negara Cina merupakan salah satu negara yang menanamkan modal di Indonesia. Dengan adanya virus corona menghambat terjadinya investasi. Yang ketiga, dari sisi pariwisata, sepinya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia serta beberapa maskapai penerbangan membatalkan penerbangan, dan beberapa maskapai yang tetap melakukan operasi penerbangan meskipun meskipun banyak bangku yang kosong. Hadirin yang berbahagia,
COVID-19 bukanlah salah satunya pandemi global yang pernah terjadi di dunia. Terdapat 5 pandemi global yang telah memakan korban jiwa di seluruh dunia. Yang pertama, flu Spanyol pada tahun 1918 sampai dengan 1919. Sekitar 500 juta orang atau sebagian populasi di dunia terinfeksi virus ini, dan sedikitnya 50 juta kematian di seluruh dunia. Yang kedua, cacar. Tahun 10.000 sebelum Masehi sampai dengan 1979 telah memakan lebih dari 300 juta korban jiwa di seluruh dunia. Dan yang ketiga adalah campak. Abad 7 sebelum Masehi sampai dengan 1963. Campak adalah penyakit menular yang mematikan di seluruh dunia. Sedikitnya 200 juta jiwa kematian di seluruh dunia. Dan yang keempat, Black Death. Tahun 1340 sampai dengan 1711. Black Death adalah penyakit yang disebabkan bakteri Yersinia pesticini yang disebarkan oleh kutu binatang-binatang pengerat terutama tikus dan marmut. Sedikitnya 75 juta orang di seluruh dunia korban jiwa dari penyakit Black Death ini. Yang kelima adalah AIDS pada tahun 1981 sampai dengan sekarang. AIDS menjadi momok komunitas global sampai saat ini, dan para peneliti belum menemukan obat untuk penyakit ini. Hadirin berbahagia, akibat dari virus corona, pelaksanaan pernikahan di Malaysia dilaksanakan secara drive-thru, di mana para tamu tidak mengucapkan selamat kepada para pasangan pengantin, tetapi dengan ucapan selamat meletakkan tangan di dada kiri sebagai bentuk selamat kepada pasangan pengantin. Dan prasmanan makanan telah dibungkus sebagai bentuk terima kasih pasangan pengantin terhadap para tamu yang telah datang. Seharusnya kita dalam melaksanakan acara harus memperhatikan kondisi dan situasi yang terjadi di lingkungan sekitar kita, karena dampaknya tidak hanya bagi kita tetapi bagi orang lain juga. Hadirin yang berbahagia, akibat virus corona, karena cepatnya virus corona menginfeksi tubuh manusia, menyebabkan para peneliti melakukan penelitian. Salah satu bahan yang dijadikan peneliti adalah golongan darah. Baru-baru ini Cina menyatakan bahwa golongan darah A lebih rentan terkena infeksi COVID-19 dan golongan darah O lebih kebal terinfeksi COVID-19. Penelitian ini dilakukan terhadap 2 pasien di Wuhan dan Shenzhen, di mana persentase golongan darah A sebanyak 38% terinfeksi COVID-19 dan golongan darah O sebanyak 25% terinfeksi COVID-19. Tetapi golongan darah tidak dapat dijadikan penilaian mutlak untuk mengetahui kadar terinfeksinya COVID-19. Tetap semua orang diimbau untuk melindungi diri dengan menjaga kesehatan dan kontak dengan banyak orang. Hadirin yang berbahagia, terdapat 5 negara dengan penanganan terbaik COVID-19 di dunia. Yang pertama, Israel. Yang kedua, Qatar. Yang ketiga, Finlandia. Yang keempat, Republik Ceko. Dan yang kelima adalah Singapura. Strategi-strategi yang diterapkan oleh negara-negara tersebut, yang pertama adalah pemerintah cekap tanggap terhadap virus ini. Tidak sampai 24 jam, pemerintah dari negara-negara tersebut dapat menutup akses dari perbatasan negara secara total. Yang kedua adalah pelarangan ketat orang asing masuk ke dalam negara. Yang ketiga adalah perbatasan antar negara ditutup secara total. Yang keempat, sekolah dan pusat keramaian diliburkan.
Semoga saja Indonesia dapat menerapkan strategi-strategi tersebut sehingga dapat menurunkan angka kematian yang telah terjadi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.